Harapan-harapan itu mendatangkan apa? Mendatangkan motivasi besar yang ke arah hadis targhib, ada tarhib, ada hadis motivasi, ada hadis ancaman. Ampu apa? Memunculkan roja. Ya, kembik penglungguh ngaji ketik lah ngaji no sekali tebar majlis bahasa Nabi pokku mau lebih langan 1000 rakaat solat sunnah. Satu kali duduk di majlis kan bahasa Nabi ya lebih isi 1000 kali solat sunnah. Wah, ada sembahyang sunnah 1000 kali. Aneh, leleh sih. Nggak ada yang mampu. Ya, tapi motivasi katanya lah aku ngaji baik kan dia termotivasi. Walaupun motivasinya hanya untuk itu, tapi tetap dia harapkan adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Mun hilang harapannya, ya hilang ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain, amin. Al-mukarramun, segenap takmir masjid yang dimuliakan Allah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jemaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita sampai di rumah Allah ini keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga kehadiran kita di majelis nikah mendatangkan barakah dan ridha Allah, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga hajat dan munajat dijabah oleh Allah dan doa-doa kita dikabulkan. Bil khusus kita menjadi hamba Allah yang selamat afiat fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kitab Nasaihul Ibad. Pada bab Tusa'i, bab yang ke-9, pada maqalah yang kedua disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Wal maqalah tsaniyatu qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, qala, beliau berkata, al-ibadu thalathati asnafin likulli sanfin thalathu alamatin ya'rifuna biha. Sinfun ya'buduna Allah ala sabilil khawfi, wa sinfun ya'buduna Allah ala sabilir raja, wa sinfun ya'buduna Allah ala sabilil hubbi. Abu Bakar berkata bahwa hamba-hamba Allah niki terbagi menjadi 3 bagian di dalam ibadahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Arak telu kelompok ya, sinfun 3 kelompok cara mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua mulia dan itu semua dianjarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Abu Bakar, sahabat Nabi yang terbaik, sahabat Nabi yang pertama kali bersama Nabi di surga, sahabat Nabi yang tidak bisa dikalahkan imannya oleh makhluk apapun, yakni mengatakan sesuatu yang tidak daripada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa cara ibadah manusia ini telu ya, maka jangan sampai kita keluarlah dari salah satu yang 3 cara dan tujuan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah niki adalah memurnikan niat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah niki memurnikan niat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apapun pekerjaannya kalau murni niatnya lillah, maka dia jadi ibadah, baik ibadah yang mahdhah atau ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang murni ada tata caranya daripada Al-Quran dan Sunnah, yang sudah jelas tata caranya dalam sholat dan seterusnya. Yang ghairu mahdhah yang kita tidak lakukan dia secara khusus dalam konteks ibadah, tetapi yang kita lakukan dalam aktivitas karena Allah, itu ibadah. Pelungguh makan tidak ada hubungannya dengan ibadah, tetapi ketika itu diniatkan karena Allah, maka dia menjadi ibadah. Pelungguh keluar rumah untuk bekerja, tidak ada hubungannya dengan ibadah, tapi ketika keluar rumah kita bismillah tawakkaltu ala Allah untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga besar kita, maka setiap langkah kita, sabda Nabi, adalah terhitung jihad fisabilillah, dan pulang kita pun menjadi secinta-cinta Allah terhadap kita. Kita minum tidak ada hubungannya dengan ibadah, tapi ketika minumnya dengan bismillah diakhiri dan alhamdulillah, Allah haramkan seluruh yang haram masuk ke dalam perut kita. Ya, ketika kita masuk kamar mandi, ukurannya biasa-biasa saja, apa hubungan ibadah dengan kamar mandi? Tapi ketika pelungguh ikuti cara Nabi, masuknya kaki kiri, keluarnya tak kaki kanan, maka itu seberkah-berkah kamar mandi. Pelungguh masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri, nah itu adalah seberkah-berkah langkah. Pelungguh naik motor, bismillahirrahmanirrahim wa mursa, naik pesawat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin, kita ngapain saja niatnya karena Allah, maka semuanya ada doanya. Nah, doa itu tujuannya apa? Untuk mengaplikasikan pekerjaan menuju akhirat. Nah, sehingga tidak ada yang tidak ada doanya. Aneh apa sih dia narak doa? Pegawaian apa Rasulullah sedait dia narak doa? Sampai hubungan suami istri pun apa hubungannya dengan ibadah? Ya, lagu arah doa kan menu. Ni Pak Bas apa doa? Ya. Ya, ada doanya semuanya. Ya, tidak ada. Karena apa? Digiring lewat doa itu memurnikan ibadahnya. Walaupun nanti di dalam pekerjaan itu ada ujub, ada sombong, ada riaknya, tapi muqaddimahnya adalah ubudiyah kita memurnikannya lewat doa-doa. Nah, itu pentingnya kita mengingat Allah lewat seluruh aktivitas kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apapun iqra'nya, kata ulama, iqra' bimana am, umum. Apapun iqra'nya, kerjaannya, yang penting jangan lupa yang kedua, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, libatkan Allah. Nah niki cuman kadarnya berbeda-beda. Ada yang menyembah Allah, yang pertama sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Ada yang menyembah pada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala atas cara sabilil khauf, karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah karena memang dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan takut tidak mendapat ridha Allah. Ya, dengan takut jauh Allah. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah sebut khauf itu banyak sekali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia narak takutan. Ya, kenapa? Ibadah mereka itu yang mereka harap adalah Allah. Kenapa? Karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh, bagus, takut niki. Misalkan pelunggu, maka delalu jam masjid. Ina, lah aku takut jauh neraka. Berarti pelunggu itu ala sabilil khauf, takut tetap yang berhubungan dengan Allah, takut nerakanya Allah. Ya, pelunggu misalkan maka payung dengkah misalkan maka dengkah maksiat misalkan, aku takut ya Allah taala mati aku laun nunin, itu pun ala sabilil khauf. Makanya takut itu adalah dasar kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamun dengan wahbani berarti tidak ada jalan ibadahnya. Ya, ande narak takut tangku aku neraka longkop kunin misalkan. Ya, neraka no mot kunin. Maka kumot ya, rukuk no api yunin, mai si kumot yunin. Ini kurang ajar kan. Nah, berarti apa? Itu ndak ada jalan ibadah. Dari mana hidayah mau masuk?
Ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya takut. Nah, beruntunglah pelunyuh punya takut. Kamu dengan berketuhan, bolehkah ibadah karena takut neraka? Ya baguslah. Bolehkah kita ibadah karena takut azab Allah? Ya baguslah. Tetapkan larinya ke Allah. Nah, artinya yang berhubungan dengan takut ke Allah itulah ibadah. Ya, ala sabilil khauf, atas dasar takut. Si kedua, sinfun ya'budun Allah ala sabilir raja. Ada yang karena memang mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia sembahyang, aku melihat surga. Boleh? Boleh dia sembahyang untuk mengharap surga? Lah, ada yang bilang tak boleh. Jawab Allah, emangnya surga itu bukan milik Allah? Ya, papu balu dia pergi surga. Ya, sehingga tak boleh. Ya tetap baliknya ke Allah. Ya. Saya itu ngaji, ampukku mau pelik pahala. Boleh? Boleh, itu namanya roja. Ya, ya. Maka dengkah maksiat, lah ampun tertereda si Allah Taala, itu roja. Ya, maka engkah lalu jauh senggigi, ayo misalkan contoh lah milih tertobat itu seperti itu roja namanya. Orang tidak punya roja itu kehilangan ibadah. Ya, maka tu masih baik lalu jauh senggigi lah ni tu masih demen maksiat tu ni jemaah waya ni tobat nah itu namanya tidak punya roja. Ya, tidak punya harapan. Maka setiap yang berhubungan dengan harap kita untuk menuju Allah itu bagus, itu namanya sabilir roja. Ya, pelungguh mengaji karena ingin pahala belik, karena itu dijanjikan oleh Rasulullah. Maka dia berjamaah amil yang 27 derajat, dan itu roja. Ya. Maka dia bersedekah lah terganti si Allah Ta'ala 70 kali lipat, itu roja. Ya. Maka dia pelit, aku takut azab Allah, itu khauf. Ya. Maka dia bersedekah lah melihat so itu tebang selebihan si Allah Ta'ala, itu roja. Nah, mengharap ke Allah itu bagian daripada ibadah. Maka tidak bisa dipisah. Ya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, ibadah jauh Allah Ta'ala yang ngendang jauh Ta'ala dengan dua sifat, ya, yakni khaufan wa ta'am. Ya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka tamak timpal takut. Ya. Tamak apa? Ya rakus. Rakus itu apa? Roja. Nah, niki pokok setiap harapan yang dikembalikan kepada Allah itulah jalan ibadah. Dengan seandainya berdua harapan yang Allah Ta'ala, berarti apa? Dia narak jalan ibadah ni. Maka sida ndek ibadah, ndek ngaji, aku je apa-apa wah, hidup au, mati au, surga au, neraka au, ni bembiah tolong aku di sini. Itu namanya sida mati tak mau, hidup tak mau. Apa kanggo dia? Apa-apa wah. Ya, ini namanya tidak punya harapan. Ya. Harapan itu akan membuat kita termotivasi untuk beramal. Ya, dindik sungkau dengan berhenti. Ya, misalkan arak sopo zaman Nabi niki hipersek sahabat niki persek. Ya, pokok bezina doang 5-6 kali sejelu. Ya. Ya, 5-6 kali sejelu, ya, berzina. Terus ya Rasulullah ini datang melit yang tobat, melit yang tamu selam ini. Ya, lagu sekik syarat ni tiang niki ndek tiang tahu bilin zina ini. Izina tiang berzina, maka saya akan bertobat, saya akan mengharap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, tafadhol, silahkan saja, sila wa islamah dulu, beriman mah dulu. Ya, tetap berzina. Lagu sebelumnya saya tanya kepadamu, kata Nabi SAW, itu kan diberikan harapan, artinya dia punya harap untuk iman, Islam, tobat itu sudah diiyakan oleh Rasulullah, belakangan maksiatnya. Apa kata Nabi? Coba pelunggu hindang dulu, kira-kira lamun inende tezinain si dengan, ya, reda seda tunde, ndek ku reda ku pelang apa-apa anu ni, ya,
kebani po gizinahin inengku ni nah nak terus senina dia terzinahin si dengan demen si datun dia apalagi nu ku penggal leher nu nah terus mau nanak dia terzinahin si dengan milik ndek ku kenja langsung ku kecat tembok ya uni angka ngombe menurut dia zina nu ndek nak kena zina nu angka melingkah siap buni nah itu cara Nabi ya, membangkitkan gairahnya untuk berharap ke Allah. Oh ya lengi ternyata zina nu itu demen-demen doang ni. Lagu apa? Lagu itu ndek demen hakikatnya nginak ngengat anak senina semeton tu terperkosa isi dengan. Nah maka harapan-harapan itu mendatangkan apa? Mendatangkan motivasi besar yang ke arah hadis targhib ada tarhib. Ada hadis motivasi, ada hadis ancaman. Ampu apa? Memunculkan roja. Ya, kembik penglungguh ngaji ketik lah ngaji no sekali tebar majlis bahasa Nabi pokku mau lebih langan 1000 rakaat solat sunnah. Satu kali duduk di majlis kan bahasa Nabi ya lebih isi 1000 kali solat sunnah. Wah ada sembahyang sunnah 1000 kali. Aneh, leleh sih. Nggak ada yang mampu. Ya, tapi motivasi katanya lah aku ngaji baik kan dia termotivasi. Walaupun motivasinya hanya untuk itu, tapi tetap dia harapkan adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Mun hilang harapannya, ya hilang ibadahnya. Wa sinfun ya'budun Allah la sabil hub. Si ketelu dengan si ibadah tipe Allah atas dasar hub. Nah, cinta. Cinta jo Allah taala. Berarti pokoknya demen wa ya maka de sembahyang lah aku cinta je Allah Ta'ala maka de ngaji aku cinta pokoknya cintanya tidak menghalangi apapun untuk mendekat dalam ibadah. Nah niki si paling tinggi ala sabilil hubbi ya sampai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya wah dalil niki engkau tidak akan mendapatkan apapun yang banyak kecuali engkau memberikan yang paling engkau cintai. Masalah hub ya apa paling tercintai mun Allah yang dia paling cinta itulah kecintaan yang paling hakiki ya maka dia tahajud lah aku cinta maka dia solat luwe aku cinta jauh Allah Ta'ala harapnya hanya cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di narak lain ya. Sehingga teringkas sisi ulama ada disebut dengan al-ibadatu lillah ibadatu fillah ibadatu billah. Ibadatu lillah bermakna li ajli al-khauf ilallah karena takut pada Allah. Ada ibadah fillah li ajli al-qurbi li ajli thawab min Allah karena ingin pahala harap kepada Allah. Ada li ajli al-hubbi billah karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah niki pokok mbewah pelungguh ni ibadah dia lamun campur gaur bagus ya. Ya sewaktu-waktu pelungguh harapnya karena harapnya beribadah, satu waktu karena takutnya, satu waktu karena cintanya ke Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita terus ya kembangkan di dalam ibadah tu ya. Ibadah kita ketika kita sholat kita menangis mendengar ayat-ayat tengah neraka nah muncul apa khaufnya takutnya setelah dia sholat dia menangis berdoa muncul apa rojanya harapnya ya setelah dia selesai sholat muncul hubnya ingin kembali lagi ke Allah ibadah nah itu ya kalau baris setiga mun telang telune jak mati sedua ya artinya apa mati hati kita ndarak takutang ne ndarak harapang ne ndarak cinta ne aneh apa dah harapang mak bro nu ajaran engkau aku jangan ngombe-ngombe neraka au surga au unin anak mek kombe-kombe aku unin ini orang tidak punya prinsip ya ini bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat itu rata-rata ya semuanya khauf semuanya roja semuanya hub ya ampun radhiyallahu anhum wa radu'an mereka ridho terhadap Allah lewat apa ya sabilil khauf sabilil roja sabilil hub selapun tamu le sahabat mun itu pira tamu yang mana-mana sikit lah payang ya mana-mana takut tuh jok neraka no si dia makan ibadah neraka panas unen aye wah no ya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala
Nah, kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, falil awal salasatu alamat, telu alamat tanda dengan si ibadah timpal khauf karena takutnya. Telu tanda. Pertama, yastahqiru nafsahu wa yastaqillu hasanatahu wa yastakthiru sayyi'atahu. Si pertama tanda dengan ibadah karena takutnya kepada Allah, dia selalu merasa dirinya banyak dosa. Ya, luwean iri merasa dosa. Nah, itu orang yang takut ya Allah Ta'ala, sehingga ketika merasa banyak dosa, lebih besar takutnya untuk dimurkai Allah, sehingga muncul hasratnya untuk beribadah pada Allah. Ya, beda kan lamun dengan paran iri wah luwe amal luwe bagusan niki beda, sombong yang muncul. Ya, angkam biarian teparan iri teluwe dosa atau luwe kebagusan. Ha, ina be luwe ando sende kan cetiang. Ha, be luwe ando sende kemai. Ya, timbang luwe ando sembe luwe ando sende kan cetiang ngaku. Ya, lebih baik mengakui banyak dosa, karena ketika kita sadar banyak dosa, di situ ada khauf, takut jok Allah, ya Allah kalau dosaku ini kita tamu surga. Nah, minimal begitu. Kemudian si kedua, wa yastaqilu hasanah, menganggap kebaikannya sedikit, kecil, ndek nara apa-apaan. Ya, tetamu surga doang munterekeng isi amal tu ndara apa-apaan ben tebandengan kanca nikmat Allah den ini. Ya, arak hamba Allah ya ukurannya 500 tahun na ibadah, 500 tahun ibadah gen tetemu surga si Allah Ta'ala isi rahmat Allah. Ya, protes ya Allah ndek kaji ibadah karena ndek kaji masuk surga seharusnya karena rahmatmu, tapi karena ibadah saya 500 tahun saya ibadah, maka cocoklah saya diberikan surga. Maka malaikat diperintah untuk mengambil satu biji bola mata hitamnya, tecongkel tebait mata bidangnya sebelah kiri arak setui, ditimbang dengan ibadahnya 500 tahun. Apa yang terjadi? Jauh lebih berat nikmatnya sebiji bola mata ketimbang ibadahnya 500 tahun. Aneh, ara ibadah 500 tahun sih deh. Ara ina peret umur dia sampai. Ya, kemudian kita bangga dengan amal kita lah. Ya, maka hamba Allah ini dimasukkan neraka atas apa? Tidak terimanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kebaikan kita niki sedikit si anggap, kemudian banyak dosa kita, sehingga kita lebih banyak istighfar doang. Nah, itu ciri dengan takut ya Allah Ta'ala. Si ketelu wa yastakthiru sayyi'atahu, merasa dia menganggap dirinya niki yastahqiru nafsahu, menganggap dirinya lebih rendah timbang orang lain. Artinya ndekne nganggap iri ini lebih hebat ketimbang orang lain. Ya, biasa wah daka ukuran itu ne jari dengan alim ukuran, bukan berarti orang itu adalah lebih hina daripada kita, belum tentu. Ya, kenapa? Karena yang memberi nilai itu adalah Allah. Dengan menganggap iri ini tidak lebih hebat ketimbang orang lain, maka dia akan muncul takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun wah ngeremehang, nah sombong sok jarin. Kemudian lanjut julus kedik. Walithani, bagi yang kedua, tanda kemudian dengan si ibadah isi roja, mengharap Allah. 3 tandanya, salasu alamat, 3 alamat tanda. Yakunu qudwatan nas fi jamil halat. Ya, mereka selalu apa? Qudwatan nas, ya, memberikan manfaat tipak dengan lain. Ni roja. Ndek wah putus manfaat tipak dengan, ya, mana-mana nolok sandal lek masjid yang digunakan untuk jamaah itu berwuduk, dia gunakan itu sebagai manfaat. Ya, dengan si rojak ya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa sedikit yang bisa dia berikan kepada orang lain, disitulah ada segala
karunia rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dendik terpegat manfaat mana-mana bahasa Nabi dia teringat isi batur senang dengan ingat sida itu sudah luar biasa. Ya. Misalkan pelungguh ya teringat si dengan mana-mana dia kemos demen dengan ingat dengan pelungguh ni sungkam apa ya, nyebang diri ya teringat si dengan sekali tu andang bewen sekali no anda ndara kulu ruanda si ya langan kebangkitan sampai ketiduran dia nuah senang ya maka buatlah orang itu senang melihat sidu. Pak Abu misalkan setiap orang yang memandangnya dan kelelek doang kenapa ya wallahu a'lam ya. Kenapa setiap aku memandang Pak Abu seolah-olah ada mutiara dalam wajahnya misalkan begitu. Artinya apa ya itu pun sudah menjadi manfaat ya ngingat Pak Yong misalkan ya dengan wow misalkan begitu cewek-cewek doang langsung itu luar biasa membuat orang bahagia senang dendik justru itu miak dengan susah nih yang nyusahin doang nyutahin batur doang pegawaian ya. Nah itu adalah orang yang tidak punya roja. Si kedua adalah wa yakunu azkhan nas kulluhum bil mal zuhdan fid dunya. Si kedua paling demen bersedekah mben luwek manfaat ti pak batur mben demen bersedekah askhon nas dermawan gati sangat napi dia yakin dengan sedekahnya Allah Subhanahu wa taala memberi lebih ya harapnya ke Allah ya itu ni kan kepelit ya kapelit nutuk balong sehingga apa dia tidak punya harapan sama sekali ke Allah ya. Itu ciri-ciri dengan si ibadah karena mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah, murah, pemurah. Zuhdan fid dunya, zuhud le dunia, ndek nemele si neko-neko, si arak jalani ndek arak wah biasa-biasa doang. Ya. Wa yakuna husnadh-dhanni fillah wa fil khalqi kullihim. Si ketelu tanda dengan harap jok Allah taala dengan rojaknya, yakni dia selalu husnudzan jok Allah kemudian tipak makhluk ya husnuzan yang Allah artinya ndek nara Allah no ngebang itu silengi ya si dengan ya Allah bang gama itu rezeki jalone 1 juta misalkan datang arah 10.000 dia husnuzan fillah ya Allah aku yakin inilah yang terbaik ya berdoa ya Allah bang gama itu pemimpin si amanah si bagus nyatanya ia mau bayi wah yang terbaik ya maka dorak stres pinang-pinang ya ia ke pinang dek melemangan pepesi dia lapar apa kata Syekh Athaillah arih nafsaka minat tadbir ya ya istirahatkan dirimu dari terlalu banyak berfikir sindik daulah pikiranmu bukan wilayahmu ya yang kita diberi oleh Allah adalah wilayah ikhtiar saja dendek paksa pikir dan ikhtiarmu melampaui batas ikhtiar dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala ya arih nafsaka minat tadbir istirahatkan badan dan jiwamu dari terlalu berfikir yang bukan wilayah pikiranmu ya itu ni kan bagian daripada ikhtiar muntuh berusaha ndekna sesuai dengan usaha kita itu bukan wilayah anda yang harus membuat anda pikiran sampai buta kotak lenaratin bukan tidak ini ya. Kalau Pak Yong kan memang dia kan ciri khas ya ni pun sampai apa lenar wah le itu si keras si mikir ngumbi intan batu jari kepeng ulama ndak matching mikir begitu itu arih nafsaka minat tadbir ya angka selalu pikirnya ulama itu ndak terlalu berat ya kenapa ada wilayah Allah yang tidak perlu anda yang memikirkannya
Muntuh tebang misalkan seandainya yang terbaik, udah ndak usah pikirin dia ku terdengar ente si Allah Ta'ala ni nak makat dia jari aro, itu bukan wilayah anda. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan pikiranmu dari memikirkan apa yang bukan wilayahmu. Ya, karena wilayah kita hanya sampai ikhtiar saja. Mundawa misalkan nyatakan cinta, aku jatuh cinta kepadamu, unin wah dia tertolak atundi, wah itu bukan urusan anda, diku kanggu antunin aneh, wah lemah ya. Ya ndak usah ke dukun-dukun, sudah. Artinya apa? Itu bagian ikhtiarmu saja. Nah, ya dengan si roja, dia mengharap Allah karena memang dia ini husnuzon. Tipe makhluk pun begitu, dia baik sangka. Misalkan makan Pak Basnu apa angkat Pak Basnu telat berjemput arwah ya kelembang. Jangan katakan kelembangan, saya selalu husnuzon, kuat lalu sin tahajud wayahna. Iya kan, daripada sendiri arati jawab ya, tahajudnya panjang sekali doa sampai dia nasi dengan ngebang. Itu husnuzon, baik sangka saja ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang membuat kita ibadah ala sabilir roja, terus harapnya ke Allah, nggak ada yang jelek di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Wallahu alam shawab. Ilaihil marja. Najma telanjut kareng telu.